Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jessica Putri Weken dengan nomor induk mahasiswa 18721500030 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD di mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama ada pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Untuk mengubah pola penerimaan pajak tersebut, Justinus merekomendasikan Indonesia meniru sistem pajak warisan atau inheritance tax yang diterapkan oleh negara Jepang. Pemerintah negara Sakura menerapkan tarif pajak 10 hingga 70% atas warisan yang dilimpahkan oleh orang tua kepada anaknya. Pemerintah pun kini tengah mencari celah supaya pajak bisa menjadi instrumen yang bisa mengatasi ketimpangan. Rencana pengenaan pajak yang lebih adil akan dimasukkan dalam revisi regulasi perpajakan. Misalnya Undang-Undang Pajak, Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Kedua revisi undang-undang tersebut sudah mulai dibahas pemerintah dan masuk dalam kajian akademis. Lalu yang kedua ada bantuan untuk kesehatan. Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan untuk tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan kesehatan akibat COVID-19 dengan meningkatkan memeratakan sisi supply, menguatkan koordinasi pusat daerah dan swasta, dan mengadakan vaksin. Selain itu, pemerintah juga tetap mengakselerasi penurunan stunting dan program promotif preventif untuk penguatan program general unggul. Tahun 2021, reformasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap dilakukan. Kesiapan keamanan kesehatan atau Healthy Security Preparedness dilakukan dengan penguatan pencegahan, deteksi dan respon penyakit, serta sistem kesehatan yang terintegritas. Lalu yang ketiga ada bantuan perumahan. Memberikan bantuan penyediaan perumahan berupa rusunawa, rusus, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya atau BSPS, dan PSU. Memberikan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR, FLPP, subsidi selisih bunga atau SSB, dan subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Lalu yang keempat ada bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Pemerintah berencana memperluas stimulus jaringan pengamanan sosial. Kali ini sasaran bantuan sosial atau bansos adalah kelompok kelas menengah rentan miskin atau kelas menengah. Untuk mereka, akan diberikan voucher atau kupon makan secara online. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan Kemenke, Febrio Kacaribu mengatakan insentif yang diberikan kepada kelompok rentan miskin ini di luar dari bansos yang selama ini diberikan pemerintah. Kegiatan yang bertajuk Balita Merdeka Melawan Gizi Kurang atau Gizi Buruk diadakan untuk merayakan HUT RI yang ke-76 beberapa hari lalu. Dibantu oleh kader dasa Wisma setempat, tim LKC Dompet Duafa berjalan kaki menyusuri pemukiman padat penduduk untuk menyambangi para balita satu persatu. Dibagi ke dalam 3 kelompok, pemeriksaan dilakukan selama 2 hari guna menjaring dan menyasar balita yatim atau piatu dan dari keluarga kurang beruntung. Sekitar 78 balita mendapatkan pemeriksaan dan paket nutrisi untuk meningkatkan tumbuh kembang mereka yang nantinya akan diperiksa kembali secara berkala. Lalu yang kelima ada peningkatan human capital. Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau human capital selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Lebih lanjut, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.